Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, kumaha daramang? Alhamdulillah. Terus ninggalnya ke layarnya, terus pada ninggal fokus ke kaditunya. Baik, insya Allah terakhir itu kita sampai mana ya Bu? Jurus 1 ya. Jurus 1 ya. Ya. Mungkin untuk sekarang kita pakai yang PDF. Sebelumnya kita baca sampai surat An-Nas ya Bu ya. Boleh dibuka? Kita bacaan tamat-tamat ya Bu ya. Yang tadi surat An-Nas mana ya? Ini ya. Surat An-Nas, maka dibuka surat An-Nasnya. Mengingatkan kembali mungkin nada yang pernah kita pelajari yang 3 nada gimana Bu? Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Bisa pakai nada itu atau yang 4 nada? Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik lagi daya turunan. Ya, yang 4 nada langsung naik lagi gitu ya. Mungkin mau pakai yang mana Bu? 3, 4? 3. Yuk. Sesarangannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Naik lagi. Min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, kita bahas dulu untuk tahsinnya. Ya, ayat pertama dan di akhir-akhirnya ini semuanya ada gunahnya ya Bu ya. Gunah itu ada berapa tempat gunah? Mengulang lagi Bu. Kita murajaah materi-materinya kan banyak yang sudah disampaikan ya. Jadi kita murajaah materinya. Coba gunah itu ada berapa tempat? Ada yang masih ingat? 7 ya Bu ya. Ada di lagu disingkat dalam sebuah lagu. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal
samaka. Cuman di lagu itu tidak ada idgham mimi, idgham mutamatsilain itu nggak ada. Cuman itu sebagai perwakilan aja. Yuk yang hafal ikut ya. Karena nggak ada papan tulis dan di sini nggak ada ya. Jadi insya Allah dulu sempat ditulis ya. Yuk. Ummi inna kubawakan ayat ditambah sama sambal sama kok sama kak, itu gambil ya diingatnya. Jadi ummi itu apa? Mim tasydid. Inna apa? Nun tasydid yang ada di akhir-akhir surat An-Nas ya, nun tasydid An-Nas ya. Bi rabbin nas itu gunnah. Ditahan berapa harokat? 3 atau 2. 3 itu dengan ketukan yang beralihnya 3 gitu ya. 3 ketukan. Oke, insya Allah yang penting mah itu ya. Guna kita beralih ke teorinya. Nih, kita sudah belajar lahnul jali, lahnul khafi. Ada 4 kesalahan secara umum dalam membaca Al-Quran. Ya, yang pertama apa? Atau ini biar mudah difahami ini dulu ya. Nah ini untuk tahsin ada 4 nih ini ya. Ada 4 kesalahan secara umum. Yang ini masuknya lahnul khafi. Ya, lahnul khafi. Yang pertama adalah mad. Ya, mad. Sebenarnya pingin mobile ini teh, cuman ini mic-nya ini ya duduk ngajak duduk gitu. Apa Bu? Ya. Jadi mad, gunnah, sukun dan vokal ya. Jadi untuk mad ini ya banyak yang tertukar dan ini lahnul khafi yang tidak semua orang ngeh gitu ya, tapi hanya mungkin orang-orang yang tahu tahsin atau tajwid ya. Jadi mad banyak yang tertukar antara yang 2, 4 atau 6. Nah Ibu mungkin kita bisa mengukur diri sendiri apakah dalam mad paling tidak yang 2 saja itu sudah konsisten atau belum ya. Kemudian yang gunnah ini juga seringkali tergesa-gesa kayak tadi surat Anas qul a'udzu birabbin nas. Nah itu gunnahnya tidak ditahan, jadi tergesa-gesa dalam gunnah ya. Kemudian yang sukun itu banyak yang harusnya dipantulkan, juga banyak yang yang harusnya dipantulkan tidak dipantulkan, yang justru tidak dipantulkan malah dipantulkan gitu. Oh iya. Tapi saya keluar frame ya, keluar frame. Berikutnya yang vokal. Vokal ini kurang jelas pengucapannya, atau kalau dalam makharijul huruf itu ada al-jauf ya. Al-jauf itu apa? 3M itu A, I, dan U gitu ya, itu vokal. Vokalnya tidak jelas gitu. Baik. Nah, kembali ke yang ini ya, yang PDF-nya. Tidak konsisten dalam membaca bacaan mad. Tes ya. Jelas nggak Bu? Jelas? Ya. Jadi tadi yang pertama yang di skema tadi ya, itu tidak konsisten dalam membaca bacaan mad ya, atau panjang. Mad teh naon panjang. Panjang teh ada berapa harokat? Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6 gitu ya. Coba di sini.
Ikuti dulu ya. Wadduha. Ya. Walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maaf Bu, ini kurang enak ya ininya. Kembali ke sini nggak apa-apa? Nggak enak. Nggak apa-apa, duduk ya Bu ya. Wadduha ya. Wadduha itu mannya berapa Bu? Yang di tanda tanda merah ya. 2. Walaili idza saja. Berapa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu juga 2 ya. Ini di bawahnya ada tulisan ayat-ayatnya. Ya. Surat apa itu ada di bawahnya ya. Kemudian yang ini tadi yang atas 2 ya. Kemudian yang bawah berapa Bu? Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. 4 ya. La a'budu ma ta'budun. Yang dimerahi 4. Itu yang 4 ya. Jadi tidak tertukar jadi 2. Misalkan qul ya ayyuhal kafirun gitu ya, tidak menjadi 2. Itu yang 2, kemudian 4, kemudian yang bawah surat Al-Haqqah. Al-Haqqah. Berapa? Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. 6. Yaitu yang 6. Jadi tidak tertukar. Konsisten ya. Tidak al-haqqah 4 misalkan ya, atau 2 al-haqqah apalagi itu ya, karena harus masuk ke tasydidnya ya. Ikuti ya Bu dari yang 2 yang kuliah ya, baris kedua 1 2 3 qul la a'budu ma ta'budun. Baik, yang 6-nya sekarang. 1 2 3. Iya. Ini teh kalau dalam tajwid apa namanya? Hukumnya apa? Mad lazim mustaqal kalim. Ya, mad lazim mustaqal kalim. Kalau yang wama, yang ininya apa Bu? Mad menjaiz ya. Itu yang pertama ya, dalam harus konsisten dalam mad. Ibu yang 2 aja dulu konsisten gitu ya. Sebenarnya kalau yang kuliah ayyuhal kafirun itu bisa 5 juga. Kalau dalam metode maknis 4 gitu ya. 4 ketukan. Oh ya, ini udah kelihatan ya. Di atasnya ini punya maknis. Baik. Berikutnya yang kedua, masih ada. Tapi langsung aja yang kedua ya. Yang kedua apa Bu? Wa antasumu khairul lakum ya. Maaf, ini yang kedua kelewat.
tidak konsisten dalam membaca bacaan gunnah ya atau dengung. Tadi yang 7 tempat itu ya. Selain mim tasdid, nun tasdid, apalagi idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa itu gunnah juga ya. Apalagi idgham mimi, ikhfa syafawi ya. Nah, sekarang yang gunnahnya. Nih, yang baris pertama, ini saya menunjuknya sejajar jadi kurang ini ya, kurang terfokus. Summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Yuk. Summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Ya, gunanya mana, Bu? Mim tasdid, nun tasdid. Jadi tidak summalatus alunna yauma idzin anin na'im, tidak tergesa-gesa, tapi ditahan sampai ke apa katanya kalau guna itu ke masuk hidung ya. Coba Ibu ketika bilang kalau ditutup berhenti berarti itu sudah betul gunahnya. Tapi kalau masih bunyi berarti belum gunnah ya. Boleh sambil ditutup hidungnya. Summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Kenapa dipijit masih bunyi? Berarti belum gunnah. Belum masuk gunnahnya. Izin boleh agak belakang slide-nya biar ini terlalu sejajar gitu, boleh? Hah? Meja Ibu. Kayaknya lebih mudah ini ya slide-nya ya. Boleh? Roboh? Enggak kayaknya. Ya, insya Allah cukup. Jazakumullah. Nah gitu. Ya. Ya, katinggal. Hatur nuhun. Ya. Ya. Jazakillah ya. Jazakumullah. Iya, sadeng-deng. Ibu ninggalna deng-deng. Oh, kumaha tuh badai siga tadi? Oh, tergantung posisi. Ya. Kalau saya nunjuk ke sini kan nggak kelihatan ya. Baik, yang kedua. Yang kedua, qala ya Adamu Nah, ini juga nun sukun bertemu apa, Bu? Ba. Hukumnya apa? Iqlab. Iqlab juga masuk gunnah. Tidak ambihum ya, tapi ditahan. Ambihum. Nah, ini sebenarnya juga sama ya. Mim sukun bertemu ba juga sama ditahan. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Yuk. Qala ya ya, jadi ada dua ya sebetulnya ya, ini dan ini. Kalau ini apa? Ikhfa syafawi. Sebenarnya lebih jelas di sini ya. Wa ta'amal dha ghussatin wa 'adzaban alima. Ya. Nah, ini apa nih hukumnya? Ikhfa. Ini idgham bi gunnah. Berikutnya, jadi ini yang beda-beda ya. Jadi perwakilan dari contoh-contoh hukum yang tadi 7 tempat tadi ya untuk gunnah.
Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yuk. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah ini juga sama. Kalau ini apa nih Bu? Nun sukun bertemu ta, ikhfa. Kemudian ini apa? Ikhfa juga. Ya ini juga ikhfa. Ya sama Bu, sama-sama bareng. 1, 2, 3. Wa antasumu kuntum ta'lamun. Ya, nah ini yang terakhir, mim sukun bertemu dengan ya. Apa ini? Maaf, mim tasdid ya. Summa sama ini juga mim tasdid semua. Ya, 1, 2, 3. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Iya, hebat-hebat ya. Jadi sekali lagi, ikhfa ada 7 tempat. Boleh diulang? Apa saja tadi? Nun tasdid, mim tasdid, uyoyon utos hatamada. Ketinggalan Bu? Serap. Oh, baik. Ya, mim tasdid, nun tasdid, apa lagi? Iqlab tadi yang ketemu ya. Ya, ikhfa syafawi, apalagi idgham biguna dan idgham bilaguna biguna. Ya, baik. Yang ketiga, tidak konsisten dalam membaca bacaan qalqalah. Tadi ya, yang seharusnya dipantulkan malah dipantulkan, yang seharusnya tidak dipantulkan malah dipantulkan. Hurufnya ada berapa Bu? Ada 5 ya, hurufnya ada 5. Dari 5 itu 3 lebih kepada o bunyinya ya, ako ya, kemudian ato gitu ya. Maaf, yang 3 lagi itu lebih ke aje, apalagi ade, apalagi abe. Nah itu 3 lebih ke yang 2 lebih ke o gitu ya. Kutbu jadin atau baju di toko. Nah ini yang merah ya. Ini huruf-huruf qalam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fa idza faraghta fansab. Jelas tak kuping. Di sini juga ada yang tidak harus mantul tapi mantul. Huruf apa tadi? Gha. Emang enak gha tuh dipantulkan. Fa idza faragta fansab. Ya, kalau ini jelas huruf mantul, tapi ini seringkali dipantulkan ya. Coba gha-nya ditahan Bu, sekali deh. Fa idza iya. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Iya. Kita praktek ke surat Al-Ikhlas, Bu. Ya, sareng ya, tos harapal. 1, 2, 3. Qul Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ya, jadi yang akhir-akhirnya termasuk ini yang di tengah juga sama ya, mantul. Kalau ngajarin anak-anak boleh lah Bu, daripada tidak dipantulkan ada de-nya gitu boleh ya. Maksudnya agar tahu bahwa itu teh mantul. Nanti lama-lama dilatih untuk tidak de teuing. Ahade gitu ya. Ahade. Nanti jadi jangan ahad biasa gitu ya. Nah, al-falaq Bu, ini juga sama. Ya, 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Terus khatam ya insyaallah. Nah, ini yang bawahnya jangan tergoda untuk goyang. Dia tidak menyempurnakan bunyi atau al-jauf ya Bu ya. Al-jauf itu apa yuk? Mengulang lagi. Makharijul huruf ada berapa tempat? Saya udah gini ya. Ada berapa? 5 ya. Apa saja? Al-jauf, al-halqu, al-lisan, apalagi Bu Mir? Asyafatan atau asyafatain. Satu lagi? Al-khaysyu. Masya Allah. Tahiyin. Ya, ini A, I, U-nya yang 3M itu ya. Mangap, memle, dan manyun, monyong. Monyong. Ya, U lebih al-indimam. Kayak wow itu al-indimam. Harus maju ke depan mulutnya ya. Nih. Fawasato. Nah, ini teh huruf apa ya? Sifatul hurufnya? Al-itbaq ya. Fawasato nabihi jama'a. Ya Bu. Tapi yang dimaksud vokal itu adalah ini ya Bu ya, yang merah ini ya, fathah ini kasroh berdiri. Ya ini juga. Jadi buka aja mulutnya. Enggak di datar gitu biasa. Fawasatuna bihi jama'a. Buka aja gitu ya. Karena fathah itu kan artinya apa? Terbuka. Apa yang terbuka? Mulutnya, gitu ya. Ya, sekali deh Bu. Coba saya lihat mulutnya buka nggak? 1, 2, 3. Iya, nah ini juga kalau ini apa fathah ya terbuka, kalau ini al-indimam maju ya, ini nyengir, memble agak ditarik sudut kedua bibirnya ya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Satu lagi Bu, sarang. 1, 2, 3. Udah sarang sekali deh. Masih belum kompak, tapi nggak apa-apa ya. Itu ya. Ya izin mungkin sedikit cerita ya untuk fasohatul lisan. Ibu bisa kalau di YouTube itu ada channel Syekh Kanova Maulana LC, itu bisa dilihat. Dan qadarullah saya Masya Allah ya, sebuah kesyukuran tersendiri gitu waktu belajar di UIN itu. Saya kan ambil IAT ya Bu ya, walaupun tidak relate dengan profesi ngajar, jadi pilihan 1 IAT, pilihan 2 malah manajemen pendidikan. Jadi
aturan kan manajemen pendidikan ya yang harusnya linear dengan profesi saya. Cuman qadarullah, ya Allah menerima memasukkan saya untuk keterima di IAT, dan saya sekelas dengan para anak muda yang bisa dibilang Gen Z ya kalau tahun 90-an Gen Z gitu ya. Salah satunya, dan mereka masih fresh graduate gitu ya, baru pulang dari LC Bu gitu ya. Dan sebuah kesyukuran buat saya gitu ya. Bahkan di antara mereka juga ada yang bertanya, Ibu kenapa masuk sini? Kok Ibu bisa keterima? Dan saya satu-satunya emak-emak. Mereka itu lebih layak mungkin jadi anak-anak saya gitu ya. Tapi luar biasa. Dan salah satunya ada Syekh Kanova itu, dan beliau pemegang sanad tertinggi di Indonesia gitu ya, pemegang sanad. Jadi walaupun mungkin kalau penjelasan beliau menjelaskan itu saya agak loadingnya lama, rada teka-tekan gitu ya, tapi ibu-ibu bisa lihat di YouTube beliau kalau tentang fasahatul lisan atau makharijul huruf atau apa. Jadi berbagai qiraah itu beliau bisa gitu ya. Ini mah info aja gitu ya, barangkali nanti bisa belajar qiraah. Sanad apa Bu? Sanad. Ada juga yang kenapa sih ngaji teh yang dikejar sanad? Sanad itu memang bacaannya itu yang tersandar kepada Rasulullah gitu ya. Jadi Masya Allah pokoknya anak muda yang hebat-hebat. Cekap lainnya. Nah, sekarang jurus yang pertama yang kemarin itu apa Bu? Ya, di ayun aja ya. Nah, ini jurus satu ini yang 2 harokat. Kemarin sudah disebutkan ada ada 7 tanda mad. Masih ingat Bu? Alif fathah sebelumnya. Alif sukun sebelumnya fathah yang itu ya. Kemudian ya sukun sebelumnya kasroh. Ya wawu sukun sebelumnya dhammah. Ya terus apalagi? Fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik. Itulah tanda panjang, walaupun ditambah 1 harusnya, itu yang pakai alif maksurah. Alif maksurah juga panjang. Tadi ada yang sedikit tidak terjelaskan ya, atau mungkin nanti kita ulang. Ibu, kumaha Bu? Dari mesat ngapung. Saya yang mudah terdistrak justru Bu. Saya yang mudah terdistrak. Ibu-ibu mah tiasa fokus ya. Nah, fathah bertemu alif. Tergantung bacanya ya. Kalau dari kiri mungkin alif sukun sebelumnya fathah. Tapi kalau dari kanan apa Bu? Fathah bertemu alif. Manggalah sami kenehnya. Sami keneh. Nah, contohnya yang fathah bertemu alif. Sadisuhum. Ya. Sadisuhum. Ayun ya Bu ya? Apa Bu ini teh? Di ayun aja. Untuk 2, yang 2 harokat ya. Sadisuhum. Ya. Sadisuhum. Mafatakum. Mafatakum. Nah, sekarang apa? Fathah berdiri yang ini ya. Wa kadzalika. Wa kadzalika ja'alnakum. Ja'alnakum. Ya, fathah berdiri. Sekarang fathah apa nih? Kasrah bertemu alif bengkok atau alif maksurah. Dulu kalau orang tua kita marah, teu nyaho alif bengkok acan. Nah, ini pendak. Iya, tapi kalau dalam bahasa Arab sanes alif bengkok, tapi alif maksurah. Namanya alif maksurah. Ya.
Ya. Ini di ayun juga ya. Kalau bertemu ini alif bengkok. Al-ashqa. Nah, sekarang yang apa? Kasroh bertemu ya sukun. Yumitukum. Fi dinikum. Sekarang apa? Kasroh berdiri. Yuhyi. Wa kutubihi. Nah ini tanda kasroh dalam ini ya. Ini di apa katanya Bu ini? Ada huruf domir. Ya, domir ini kayak ini ya. Ini hak domir. Kemudian domah bertemu wawu sukun. Di domah bertemu wawu sukun. Ini juga di ayun. Di ayun aja. Dunihim. Kunu. Ku sarang nu teh kedah sami ya Bu ya. Tidak kunu. Itu mah untuk adil. Tidak konsisten. Sami ya, domah menghadapi wawu sukun. Sami-sami dua harokat di ayun. Kunu ya. Kemudian yang berikutnya domah terbalik. Linuriyahu. Yalwuna. Boleh latihan Bu? Ya, langsung Ibu ya, sesarengan. 1, 2, 3. Fi suhufi Musa Haruna akhi linuriyahu min ayatina fihi Qur'ana wa kutubihi mutasyabiha nazzalahu ala qalbika sabbihisma rabbikal a'la la yamutu fiha wa la yahya. Bawah. yukhadi'una Allah walladzina amanu wa fumiha wa adasiha wa basaliha wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Ya, Masya Allah. Ibu, walaupun tidak ada tanda merah, alhamdulillah ibu-ibu sudah paham ya. Berikutnya ya. Ada catatan apa katanya Bu? Yang dua harokat itu ya, kalau bertemu dengan enggak jelas, disukunkan ya. Apabila disukunkan boleh dibaca panjang. Ini nih yang mad arid disukun ya Bu ya. Boleh 2, 4 dan 6 harokat ya, tapi kalau dalam metode Maqdis ini dibacanya berapa? 4 saja gitu ya. Gitu. Boleh 2 Bu. Oh ini Al-Fatihah ya. Al-Fatihah modal kita coba baca sama-sama Bu. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau 2, mau 4? 4. Ya, tapi tadi bismillah, la sama ma itu sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Masih ada yang lebih panjang ma dengan ininya al-fajalalah. Jadi sami 2 di ayun aja ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kalau mau dua berarti yang akhirnya di ayun ya. Yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, di ayun. Tapi kalau 4 nggak usah. Ya. Baik, berikutnya. Catatan kedua, tanda fathah bertemu alif. Apa Bu? Alif maksurah, alif bengkok, dibaca panjang 2 harokat ketika kondisi bacaannya waqaf. Ini ya yang ingin kita bedakan juga. Sabbihisma rabbikal a'la. Berapa Bu? Nih yang merah 2. Alladzi khalaqa fasawwa. Ya. Nih kemudian yang bawahnya Bu. Coba sasarangan. Wa id Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Tadi ada yang 2 dun, 2 di ayun berarti ya. Nah ini yang bawahnya kita bedakan ini sama ini ya. Tapi kita baca dulu surat Al-Duha-nya ya. 1, 2, 3. Wad-duha Wal-laili idza saja. ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, coba Ibu perhatikan yang ini sama yang ini sama-sama 2, tapi yang ini fathahnya tidak berdiri, yang ini berdiri. Bedanya apa? Ada yang bisa? Coba menurut analisa Ibu-ibu apa bedanya? Ada yang bisa membedakan? Ini kan fathah berdiri ya, ini tidak, tapi sama-sama 2. Padahal ketemu alif maksurah. Ada yang mau mencoba? Bedanya apa? Langsung saja. Kalau ini biasanya kalau diwasolkan bertemu hamzah atau alif wasol. Ya, alif wasol teh yang bisa dibaca di awal kalimat. Kayak ini. Kalau tidak diwasol ini apa nih? Alladzi bisa dibaca ya? Nah, ini ya hamzah wasal atau alif wasal ini ya Bu ya. Jadi kalau diwasalkan gimana? Sabbihisma rabbikal a'lalladzi khalaqa fasawwa gitu ya. Nah, ini bedanya ini Bu. Jadi pasti kalau ini menghadapi alif ini. Kalau ini tidak. Ya. Coba mungkin nanti bisa sambil Ibu tilawah bisa dilihat kalau ada yang begini, coba menghadapi alif atau tidak. Fahim tuh? Insya Allah. Nah, jurus kedua masih cekap mau. Lama in aja. Ya Bu? Lama in aja.
Nah, dalam metode maqdis ini lamain aja. A-nya ada berapa, Bu? 4. Jadi yang 4 harokat, gitu ya. Langsung saja ke contohnya. Sawaun alaihim wal malaikati qabila. Ya. Si abihim. Kalau yang dua mah nggak diayun ya. Ya mengalir aja gitu. Su'u a'malihim. Oke. Yang bawahnya Bu, Nyalira. 1, 2, 3. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, sip. Biasanya za tuh ada yang za tukadziban itu ya. Kebanyakan untuk cari aman membedakan dengan dal jadi lebih ke zai. Tukadziban. Ya, tapi Ibu sudah hebat. Tukadziban. Gitu ya. Yang bawahnya paling bawah. 1, 2, 3. U-nya dibaca? U-nya dibaca? Nah, kalau tadi, maaf. Kalau tadi tanda alis bertemu hamzah ya, yang pertama. Nah, kalau yang kedua apa Bu? Tanda alis bertemu alif berharokat. Ya, kita lihat dulu ya. Sawaun. Tanda alisnya yang tanda merah bertemu hamzah. Ya, semuanya ya itu ya. Udah kita baca. Berikutnya yang kedua, tanda alis bertemu alif berharokat. Ya. Sama ini juga 4. Lamain aja ya. Khalidina fi. Tos tuh sabar, hayu lah Bu. Hayu sarang yuk. 1, 2, 3. Khalidina. Ya. Terus? Ya. Terus? Ya. Terus? Ya, terakhir yang surat Al-Baqarahnya. Ya. Ya-nya kepanjangan ya Bu ya. Diayun aja, diayun aja. Ya. 1, 2, 3. Ya.
Barakallah. Ini catatannya. Tanda alif bertemu alif berharokat yang terpisah oleh nomor ayat. Artinya apa? Yang di akhir ayat gitu ya. Atau terpisah oleh tanda waqaf. Kemudian ditemukan pada surat-surat tertentu dalam mushaf Al-Quran. Ketika pembaca mengambil waqaf, maka tanda alisnya dibuang atau tidak berfungsi. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Jadi tidak ara'aita in kana 'alal huda. Tidak ya. Jadi alisnya dibuang, dianggap tidak ada. Seperti itu ya. Insya Allah kita sampai jurus kedua. Latihan teras capek tuh Bu? Tuh, leres. Nyendak ngeleut tuh. Kalau ke anak-anak biasanya silakan minum dulu. Aina abi bade miwarang ngaleut teu nyarandak danya. Jadi capek. Ya, cekap sapertos namanya kanggo tahsinanya insyaallah salajengna jurus katilu. Ini langkung panjang yang 6 harokat nanti insyaallah yang jurus ketiga. Sedikit saja untuk bahasan surat An-Nas. Jelas Bu? Jelas ya? Ininya baterainya habis. Kalau lama-lama emang hilang. Ya, surat An-Nas satu paket dengan yang sudah dijelaskan ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas disebutnya apa? Al-Mu'awwidzat. Surat-surat perlindungan. Ya, kalau dua dengan surat Al-Falaq saja Al-Mu'awwidzatan atau Al-Mu'awwidzatain gitu ya. Nah, kalau dikomprekkan dengan surat sebelumnya yang kita bahas, surat apa Al-Falaq gitu ya. Saya nggak buka slide-nya ya. Kalau surat Al-Falaq itu ya, para ulama tafsir mengatakan bahwa surat Al-Falaq itu surat Al-Masa'ib. Al-Masa'ib itu surat kemungkinan kita mendapatkan masa'ib. Sa'ib itu musibah-musibah. Gitu ya. Yang disebut sifat Allahnya berapa? Surat Al-Falaq 1, ya 1. Tapi berlindung dari 4 hal. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Berlindungnya kepada Rabb Al-Falaq saja. Itu. Tapi berlindung dari 4 hal. Dari apa saja? Dari kejelekan atau kejahatan makhluknya, ciptaannya, gitu ya. Kemudian yang kedua dari berlindung dari kejelekan apa? Ghasiqin idza waqab. Malam apabila telah gelap gulita. Kemudian yang ketiga berlindung dari naffasati fil uqad, ya, para penyihir. Kemudian yang keempat berlindung dari hasad. Orang-orang yang hasad apabila dia hasad. Orang hasad apabila kambuh hasadnya. Karena menurut para ulama bahwa kita tak seorang pun yang luput dari hasad. Kita pernah hasad gitu ya. Sudah dijelaskan ya, ada ghibthah juga gitu ya. Nah, itu untuk surat Al-Falaq. Nah, sekarang kita surat An-Nas ini berlindung dari dengan 3 sifat Allah, berlindung dari 1 hal. Nah, surat An-Nas ini disebutkan surat Al-Ma'ayib. Apa itu Al-Ma'ayib? Ya, surat perlindungan dari munculnya kejahatan dari dalam diri kita sendiri, yang sumbernya adalah dari setan. Gitu. Ya, bisa dibedakan Bu? Ya, kalau Al-Falaq tadi disebutkan 1 sifat Allah saja, berlindung dari 4 hal. Kalau An-Nas 3 sifat Allah, berlindung dari 1 hal. Menunjukkan mungkin bahayanya gitu ya, sumber kejahatan yang berasal dari setan itu begitu bahayanya sehingga berlindung dari
tiga sifat Allah ya. Rabbin nas, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, dan Allah sebagai Ilah. Atau dalam bab akidah juga ada yang mengatakan rububiyatullah, kemudian mulkiyatullah, kemudian ayat ketiganya uluhiyatullah. Ilah. Ilah itu al-ma'bud, yang diibadahi gitu ya. Kalau Rabb juga kalau dijelaskan satu-satu sangat panjang. Rububiyatullah mencakup apa saja, mulkiyatullah mencakup apa saja, uluhiyatullah juga mencakup apa saja. Itu pembahasannya mungkin insya Allah di pembahasan yang lain gitu ya, di bab akidah. Nah itu jadi berlindung, disebutkan tiga sifat Allah, berlindung dari min syarril waswasil khannas ya, dari kejahatan atau dari kejelekan waswas. Nah kita berlindungnya dari satu hal ini, waswas. Jadi begitu bahayanya waswas ya, yang itu adalah kerjaan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia ya. Setan itu kan katanya sifat ya Bu ya. Nah pelakunya bisa dari golongan jin dan manusia ya. Itu kemudian kenapa enggak yuwaswisu fi qulubin nas misalkan ya. Qulub itu hati ya. Kalau sudur apa Bu? Dada ya. Ada yang menganalogikan kalau sudur itu ibarat halaman, sementara qulub itu adalah rumahnya gitu. Jadi setan mainnya di luar aja kok gitu Bu sebetulnya. Dan inna kaida syaitana dha'ifa gitu ya. Tipu daya setan itu lemah. Kalau dalam surat Al-Hasyr itu ukfur gitu ya. Wahai manusia, bisa dilihat ya surat Al-Hasyr surat ke-59. Surat 59. Saya lupa. Ada yang nemu Bu? Kama sali syaitani id qala lil insani kfur gitu ya. Ukfurlah manusia seperti syaitan ketika berkata kepada manusia kafirlah kalian. Falamma kafara qala inni bari'um minka wa inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi syaitan itu menggoda kita tidak maksa Bu, tidak maksa. Dia sebenarnya penakut gitu ya. Ya ini disebutkan inni akhafullah. Setan juga takut sama Allah gitu ya. Di surat Al-Hasyr ayat berapa itu? 16 ya. Seperti syaitan ketika mengatakan kepada manusia kafirlah kalian, dan ketika manusia itu kafir, setan berlepas diri. Inni bari'um minka wa inni akhafullaha rabbal alamin. Tuh. Jadi di sini kalau yang tergoda sama setan gitu, berarti memang kitanya yang lemah. Karena godaan setan sendiri adalah lemah. Berarti kita lebih lemah dari godaannya itu sendiri gitu. Dan tidak sampai ke hati Bu. Sekali lagi ke sudur aja, cuman yuwaswisu. Cuman yuwaswisu. Ya, itu justru sumber tadi ya, ma'ayib kita. Nah, boleh ada jenis-jenis setan Bu ya. Jenis-jenis. Kenalan Bu dengan nama-namanya. Nah, banyak ya, cuman salah satunya mungkin ada al-hafaf, yang dia adalah membuat was-was dengan suara binatang gitu ya. Misalkan apa Bu? Ayam berkokok di tengah malam, atau kemarin ingat teman yang sedang ke Lombok, katanya kalau di kita mah ayam, kalau di sana mah yang berkeliaran teh kuda. Ketika malam hari meringkik, itu bikin bulu kuduk merinding juga katanya gitu. Ya, itu al-hafaf. Kemudian walhan, setan yang membuat was-was dalam wudhu. Ada di sini Bu? Ada. Dan saya ketemu dengan orang yang mengalami
ini was-was sekali gitu ya, itu menderita banget Bu ya. Ketika wudhu itu ini syah tidak atau batal tidak gitu, keluar angin tidak gitu ya. Ketika kita turuti wudhu lagi, nah itu setan seneng gitu ya, padahal memang sesungguhnya tidak batal. Ya gampang saja untuk memutuskan itu batal atau tidak apa Bu? Dalam fikih itu tercium, bau atau bunyi. Kalau jelas tercium ya wudhu lagi, itu masanis dari setan. Emang batal gitu ya. Tuh ya Bu ya. Cuman ada saudara-saudara kita yang memang terkena was-was dalam masalah wudhu. Kemudian khinzib, setan yang menggoda orang yang sholat. Biasanya ketika kita mulai, mereka beroperasinya ketika kita mulai takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Nah, si khinzib ini berkata, udhkur kada. Ingatlah ini. Kalau divisualisasi mungkin lagi ngingetin makanan atau sholat subuh aja ya, yang seharusnya fresh, seharusnya bisa fokus ya, lebih khusyuk. Tapi yang terjadi ketika khinzib ini beroperasi apa Bu? Ketika padahal 2 rakaat juga gitu ya, Allahu Akbar. Yang terpikir selesai sholat ini masak apa ya? Kan kita ibu-ibu mah ya sibuk. Terus nanti nganterin si Ade pakai baju apa ya gitu. Atau ingat nanti sore pengajian RT dress code-nya yang ungu lilac, alah belum setrika gitu. Siapa aja yang ungu lilac? Ya, itu senantiasa dibuat kita tuh pikiran kita sibuk. Bu, tapi nanti kalau ibu pas takbiratul ihram jadi ingat khinzib. Jadi ingat nama setannya ya. Enggak juga, itu juga bagian dari tipu daya khinzib. Jadi itu ya Bu ya. Mengenal itu agar kita tidak terjebak ya. Ma'rifatul apa istilahnya? Ya agar kita tidak terperosok lah gitu ya. Apalagi Bu yang Ibu tahu? Matros ya. Itu yang setan hoax yang sekarang mungkin di medsos banyak sekali ya. Setan ya hoax ya. Atau ya menyebarkan kebohongan gitu ya. Asal gatel gitu ya untuk tidak men-share berita-berita yang seperti itu. Padahal itu berita bohong. Nah, mungkin zaman sekarang lebih banyak gitu ya. Kemudian zalnabur itu setan yang menggoda di pasar katanya Bu. Di pasar emang banyak ya Bu ya. Termasuk ibu pulang dari sana ngemutan tas yang tadi, kaduhung tadi peser gitu ya. Nah, itu juga itu kerjaan si zalnabur. Ya, ingat terus barang yang ada. Ya betul. Mangga badai di marketplace, badai di mall ya, istilahnya mah di perniagaan lah gitu ya. Atau yang berdagangnya mempromokan barang yang tidak baik tapi disebutkan baik seperti itu. Itu setan zalnabur. Kemudian a'war itu yang menggoda untuk berzina katanya Bu ya, agar orang-orang itu terjebak dalam perzinahan. Ya naudzubillahi min dzalik. Perzinahan ya mungkin berawal dari perzinahan dalam artian yang sesungguhnya mungkin ketemunya 2 khitan yang tidak halal gitu ya. Tapi kan pengertian zina juga zina, ada zina hati, mungkin berawal dari zina mata, zina hati dan lain sebagainya gitu ya. Kalau zina hati dengan mengingat katanya ya, zina mata dengan melihat, zina telinga dengan mendengar dan lain sebagainya. Ya, kalau ya itu ujung-ujungnya ke zina tadi, zina yang bertemunya 2 khitan yang tidak halal gitu. Ya, mungkin sekarang juga dipermudah dengan aplikasi-aplikasi ya Bu ya. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan semalam ya saya lihat juga tulisan
apa namanya kisah nyata gitu, tapi yang menulisnya orang lain, tapi udah seizin yang yang mengalaminya. Jadi suaminya diceritakan, benar ya, suaminya aktivis DKM lah istilahnya ya, jadi senantiasa bagus keagamaannya gitu. Pokoknya ngeri lah ya. Sampai mungkin kalau istrinya sendiri, mungkin ibu ada yang baca juga, istrinya sendiri tidak dinafkahi batinnya itu selama bertahun-tahun gitu ya, hutang piutang katanya. Jadi ketika suatu saat meninggal si suaminya, si istrinya malah mengutuk gitu ya, dan yang menulis ini kaget gitu dengan hal itu. Kenapa suaminya meninggal malah merutuki gitu ya? Ketika waktu berlalu, akhirnya si orang ini cerita gitu, kenapa saya sampai mengecam suaminya di depan jenazahnya gitu ya. Ternyata jadi hutang-hutang itu memang untuk membiayai. Oh ya, sebelumnya tuh katanya pernah ada darah gitu ya, ketika ke kamar mandi ada darah. Oh mungkin kan kecapean katanya, saya mimisan kayak gitu. Dan ternyata darah itu adalah maaf ya, jadi penyuka sesama jenis gitu. Jadi ya mungkin dari itunya gitu. Jadi sampai keluar darah dan terkena AIDS gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah ya. Kemudian hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Kita nggak tahu ya Bu ya akhir hidup kita, nauzubillah min dzalik. Cuman yang penting kita ikhtiar. Tapi saya baca itu memang lewat aja di beranda gitu pas saya baca. Nauzubillah min dzalik. Tadi hadis tadi mengatakan bahwa sesungguhnya di antara kalian itu ada yang senantiasa melakukan amalan ahli surga ya. Kemudian hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dan surga itu illa dhira', kecuali dekat sekali, sehasta gitu ya. Tapi fayasbiqu alaihi kitab fayadkhuluha katanya ya. Namun ketentuan Allah mendahulunya sehingga dia masuk neraka. Pun sebaliknya ya, ada yang la ya'malu bi amali ahlinnar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi kitab fayadkhuluha. Itu yang sebaliknya, yang dia senantiasa melakukan amalan ahli neraka, kemudian jarak neraka itu dengan dia sehasta gitu, tapi ada ketentuan yang mendahului dia sampai dia akhirnya masuk ke surga. Nah yang sebaliknya, milih yang mana Bu? Tidak dua-duanya. Betul Bu? Betul? Ya kita milih yang layak malu bi amali ahlil jannah, tapi masuk juga ke jannah. Amin ya Bu ya. Ya berhubung kita nggak tahu akhir hidup seseorang itu, nggak tahu ya Bu ya, apakah dia dalam kondisi husnu atau su gitu ya. Cuman kita kan ikhtiar terus sebagai manusia berdoa untuk senantiasa on the track di jalan Allah gitu. Itu saja mungkin sementara ya Bu ya. Lagi-lagi belum selesai. Kelamaan di sini ya Bu. Cuman paling tidak tergambar lah ya ketika membaca surat An-Nas. Surat An-Nas itu ada berapa huruf? 6 ayat itu Bu. Pertanyaannya huruf. Kalau kata 20. Kalau huruf saya belum berhitung. Cuman percaya sama yang sudah berhitung. 78 huruf gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau membaca surat An-Nas paling tidak kita mendapatkan berapa kebaikan? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Itu ya. Ya, setiap barang siapa yang membaca Al-Qur'an ya, maka baginya adalah satu huruf itu adalah satu kebaikan, wal hasanah bi asyri maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan adalah
bi asyri amsalihha, dengan 10 yang semisal. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Jadi kalau tadi 78 huruf, berapa kebaikan, Bu? 780 kebaikan. Itu ya, Bu ya. Karena surat An-Nas ini juga termasuk yang dekat dengan kita, ya, sering kita ulang-ulang di keseharian kita, setelah dzikir sholat, kemudian apa disunahkannya sebelum tidur, gitu ya. Tuh. Dan alhamdulillah hanya pendek, maksudnya bukan hanya 6 ayat gitu, Bu ya. Tapi keutamaannya sangat luar biasa. Satu paketnya dengan Al-Ikhlas yang 4 ayat, Al-Falaq yang 5 ayat, dan An-Nas 6 ayat. Dan itu ketika mendapatkan godaan setan, cepat ya, Bu, bacanya ya. Ya ini kemurahan Allah gitu. Ini kan ayat perlindungan. Coba kalau dibuat 100 ayat misalkan ya. Ketika kita diganggu setan, di ayat ke-50 hilap, kata setan teh, hafal teh, bade ngaganggu teh, melong lah meureun ka urang teh, hafal teh, sok ditantang gitu merenya ku setan teh. Jadi keburu takut gitu ya kalau ini apa. Jadi ini Masya Allah 6 ayat tapi luar biasa keutamaannya. Ya, Bu ya. Masih banyak sebenarnya ya, Bu ya. Oh ya, nih kalau untuk memahami surat satu surat aja ya, itu kita butuh ilmu yang namanya munasabah ayat. Munasabah ayat itu hubungan ayat sebelum dan ayat sesudah. Ayat sebelum surat An-Nas apa, Bu? Al-Falaq. Ayat sesudahnya? Nggak ada. Nggak ada, Bu? Yakin. Kembali lagi, Bu, ke Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Kalau tartibul mushaf ke 114, tapi kalau tartibul nuzul itu ke 21 turunnya, Bu. Ya, urutan ke 21. Jadi kan yang sekarang ada di mushaf itu urutannya belum tentu. Jadi kalau kita melihat urutan mushaf itu berbeda dengan urutan turunnya. Ya, jadi kalau kan makiyah ya, Bu ya. Makiyah itu apa artinya? Makiyah apa artinya, Bu? Golongan makiyah apa? Ya, ada bi'tibari makanihi atau bi'tibari zamanihi. Tapi kebanyakan para mufassir kebanyakan patokannya adalah hijrahnya Rasulullah. Jadi kalau sebelum hijrahnya Rasulullah itu digolongkan surat Makkiyah. Kalau sesudah Rasulullah hijrah itu digolongkan surat Madaniyah. Ya, insya Allah itu saja ya Allah. Tas selangkung, Bu, mohon maaf. Boleh saya bawa kami dicangdak deh abot ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, seorang aja, menjelaskan 4 kesalahan secara umum. Siapa, Bu? Pada dibuka deh tadi. Ayo, Bu. Ini saya bawa mushaf. Ini ada mushaf, bagi yang bisa menjawab boleh diambil. Teh Yayan? Ibu? Nenek mangga? Atau boleh angkat tangan dulu, boleh? Nenek nembe naon ya, punten. Oh, ada yang angkat tangan. Ya, mangga. Vokal, mad, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon, ya
Mangga nenengkin ya, nenengkin abi nyendakna hiji. Enggak. Punten, enggak. Wah iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aduh, kada dipoto. Gini mungkin ya. Wah iya Ki. Baik ibu-ibu salihah, berhubung waktu sudah mencemburi kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة الشريعة فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.